Coba bayangin skenario ini. Kalian adalah seorang akuntan di sebuah perusahaan multinasional raksasa. Perusahaan kalian baru aja nyetak rekor penjualan tertinggi sepanjang masa. Keren kan? Tapi tiba-tiba, dalam semalam, nilai tukar mata uang asing anjlok parah. Atau harga bahan baku melonjak di luar kendali. Margin keuntungan yang tadinya luar biasa gemilang itu hancur berantakan. Pertanyaannya, di dunia pasar internasional yang super cepat, penuh tekanan dan sangat fluktuatif ini, gimana caranya sebuah perusahaan nggak cuma bisa survive, tapi juga ngamanin masa depannya dari kehancuran mendadak semacam itu? Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal masuk ke realitas yang beresiko tinggi banget dari manajemen resiko perusahaan dan akuntansi internasional. Kita bahas tuntas perisai finansial, hedging, dan kelangsungan hidup perusahaan. Oke, kita langsung masuk aja. Kalian pasti tahu, tiap cerita heroik selalu punya villain atau penjahat utama. Nah, di dunia keuangan korporat, penjahat utama kita adalah resiko makroekonomi. Ekspansi perdagangan internasional yang masif emang bawa keuntungan besar, tapi juga ngundang musuh yang tak terlihat. Mulai dari nilai tukar mata uang yang fluktuasinya liar banget, suku bunga pinjaman yang tiba-tiba meroket, sampai harga komoditas yang bisa anjlok tanpa aba-aba. Ancaman-ancaman ini terus ngintai bottom line atau laba bersih perusahaan. Kalau dibiarin, kerugian di laporan keuangan bisa berakibat fatal. Terus, gimana cara perusahaan ngelawan ancaman ini? Nah, analisis kita kali ini bakal didasarin pada sebuah jurnal akademik yang komprehensif banget. Studi dari Mufti Asa dan rekan-rekannya ini, yang diterbitin di Jurnal Akuntansi Integratif 2023, narik banget buat dibahas. Mereka pakai pendekatan kualitatif buat ngebandingin temuan dari 20 artikel berbeda, khusus buat ngebedah kenapa dan gimana perusahaan ngebangun perisai pertahanan mereka. Dan nama dari perisai pertahanan utama itu adalah hedging atau lindung nilai. Intinya gini, hedging itu bukan sekedar mitigasi resiko biasa. Ini tuh ibarat perisai finansial pamungkas. Praktik ini dirancang khusus oleh para akuntan dan manajer keuangan tingkat dewa untuk meredam dampak resiko bisnis yang nggak terduga, tapi perusahaan tetap bisa ngeraup untung. Ini murni langkah pertahanan proaktif biar perusahaan nggak gulung tikar pas pasar lagi kacau balau. Bagian 1. Gudang senjata derivatif. Mari kita lihat gimana cara melengkapi perisai finansial ini. Jadi, apa sih wujud nyata dari perisai hedging ini? Perusahaan tuh nggak bisa cuma sekedar nabung uang kas dan berharap keajaiban dateng. Mereka butuh instrumen derivatif. Senjata pertama di gudang kita, kontrak opsi atau options. Anggap aja ini kayak polis asuransi kelas kakap. Kontrak ini ngasih hak, ingat ya, hak bukan kewajiban, buat melakukan transaksi di harga yang udah dikunci dari awal. Kalau pasar tiba-tiba crash, kalian punya yang namanya put option buat tetap ngejual di harga tinggi yang udah disepakati. Bener-bener nyelamatin perusahaan dari kerugian drastis. Senjata kedua, kontrak berjangka alias futures. Nah, beda sama opsi, kalau yang ini sifatnya mengikat. Kalian wajib beli atau jual aset pada tanggal dan harga yang udah ditentuin di masa depan. Kenapa perusahaan suka banget sama instrumen ini? Karena futures ngasih kepastian harga di tengah ketidakpastian pasar global yang gila-gilaan. Misalnya, kalian takut harga bahan baku bakal naik tahun depan, kalian bisa kunci harganya sekarang pakai long hedge. Di dunia nyata, kepastian itu kunci buat bertahan hidup. Senjata ketiga kita adalah swaps atau pertukaran. Sistemnya, dua pihak sepakat buat tukaran exposure keuangan mereka. Kalian bisa tukaran resiko mata uang, resiko suku bunga yang naik turun jadi suku bunga tetap, atau bahkan komoditas. Ini ngebuktiin seberapa inovatifnya pasar. Bayangin, di tahun 1981, raksasa global kayak IBM dan Bank Dunia udah jadi pionir yang nandatangani perjanjian swap strategis yang super visioner ini. Bagian 2. Kalkulus internal. Pertanyaannya, kapan sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan hedging atau tidak? Kita udah tahu senjatanya. Tapi perusahaan sekelas multinasional nggak mungkin asal main tembak aja. Ada hitung-hitungan matematika tingkat tinggi di balik layar. Jurnal ini metain 5 variabel internal yang harus dikalkulasi akuntan sebelum mencet tombol hedging. Pertama, ukuran perusahaan. Kedua, peluang pertumbuhan. Ketiga, likuiditas alias seberapa sanggup bayar tagihan jangka pendek. Keempat, leverage, yaitu seberapa bergantung perusahaan sama utang. Dan yang kelima, ancaman kesulitan keuangan, yang biasanya diukur sama profesional pakai Altman Z-score. Pas ngeliat kelima variabel tadi, kalian mungkin mikir, oh semuanya pasti punya pengaruh yang sama kuat nih dalam mengambil keputusan. Eits, tunggu dulu. Fakta dari jurnal ini justru ngebongkar sesuatu yang beda. Nggak semua variabel itu punya kekuatan yang sama untuk maksa perusahaan ngebangun perisainya.
Dan ini dia momen ahahnya. Analisis dari puluhan studi tadi ngebuktiin kalau ukuran perusahaan dan peluang pertumbuhan itu adalah faktor dominan. Merekalah pemegang kendali utama. Sementara likuiditas, leverage, dan kesulitan keuangan ternyata cuma faktor minor alias pendukung doang. Dua faktor kelas berat tadi yang sebenarnya paling dominan buat maksa perusahaan segera nerapin strategi hedging. Nah, yang bikin perbandingan ini super menarik adalah alasannya. Kenapa ukuran perusahaan dan pertumbuhan bisa jadi faktor kelas berat? Gini, perusahaan besar itu kan punya operasi multinasional yang struktur keuangannya ribet banget. Jadi exposure mereka terhadap fluktuasi mata uang asing juga masif. Di sisi lain, perusahaan yang lagi tumbuh kencang butuh banget modal dari luar. Karena modal eksternal itu mahal, mereka wajib melindungi arus kas mereka dengan hedging. Faktor minor kayak leverage sama likuiditas emang penting, tapi biasanya baru kerasa dampaknya di kondisi-kondisi yang sangat spesifik. Dan ini murni berdasarkan data ya. Kalau kita lihat tabel dari studi yang rangkum 20 artikel ini, buktinya jelas banget. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan dan semakin luas jaringan internasional mereka, potensi hancurnya juga makin besar. Jadi kebutuhan untuk beli derivatif buat hedging itu bukan lagi sekedar sunnah atau opsional, ini udah jadi langkah preventif yang wajib banget buat ngejamin kinerja mereka nggak anjlok. Tapi ingat, di dunia nyata selalu ada pengecualian yang bikin ilmu ini makin seru. Jurnal ini juga nyorotin industri spesifik kayak agribisnis. Di sektor ini, ada variabel minor yang tiba-tiba berubah jadi metrik hidup dan mati, namanya risiko kedalaman pasar atau market depth risk. Karena agribisnis itu super sensitif sama harga komoditas pertanian, mereka sering banget main di pasar yang transaksinya tipis. Di pasar kayak gini, satu transaksi besar aja bisa bikin harga berubah ekstrim. Jadi buat mereka, risiko likuiditas transaksi itu mendadak jadi faktor paling dominan buat mutusin hedging. Bagian 3. Pembekalan akhir. Ini dia kekuatan super untuk para akuntan masa depan. Sampai kita di penghujung pembahasan. Jadi, apa sih esensi dari semua ini buat kalian? Buat mahasiswa akuntansi yang sebentar lagi bakal terjun langsung ke medan tempur keuangan global, paham soal hedging itu bukan cuma buat lulus ujian. Ini keahlian taktis. Ini tuh ibarat superpower kalian buat ngelindungin masa depan perusahaan dari badai ekonomi yang pasti bakal datang. Saya mau bacain satu kutipan dari jurnal ini yang merangkum segalanya. Untuk memastikan kesuksesan dan kelangsungan bisnis berkelanjutan, strategi manajemen risiko seperti hedging sering diterapkan. Intinya, kalau kalian mau perusahaan kalian survive dan sukses di kancah internasional, perisai ini harus terus nyala. Dan sebagai penutup, studi ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kita pikirin. Dari tadi kita kan bahas kalkulus internal tuh, ada ukuran, pertumbuhan, dan utang. Tapi jurnal ini juga ngingetin para akuntan buat ngintip keluar jendela. Tanya ke diri kalian sendiri, gimana cara kalian nyesuaiin strategi hedging kalau tiba-tiba besok ada ancaman eksternal makro, kayak perubahan aturan pemerintah atau perang kebijakan pajak antar negara. Dunia luar itu terus muter, dan perisai kalian harus selalu siap beradaptasi. Terima kasih udah ikut ngebedah materi hari ini, tetap kritis, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.